ISIS itu Wahabi yang Qori. Wahabi kalau versi original itu yang ISIS. Orang Ahlus Sunnah ditembak sama mereka. Itu Wahabi yang Qori itu. Kalau belum seperti ISIS itu berarti Wahabi KW-KW. Karena gak menjalankan tauhid tiganya. Kalau tauhid tiga dijalankan itu jadi teroris, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 6666 666. Mudah ingatnya, 147 6666 atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01 di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100 001. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas materi yang saya sampaikan oleh Kiai Muhammad Idris Tamrin. Dari materi yang sudah ada itu, mungkin sifat 20 ini sudah umum ya di masyarakat, apalagi masyarakat Melayu, masyarakat Indonesia lah umumnya. Cuman ada hal yang memang saya sampai sekarang ini masih ada pertanyaan ya, tentang kehadiran daripada sifat 20 ini sendiri. Karena pencetus daripada sifat 20 ini adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau ini hidup di masa 200 Hijriah lebih. Jadi masa ini, kalau saya lihat sejarah, beliau ini hidupnya setelah Imam Madhab. Jadi pertanyaan saya di situ adalah, berarti konsep daripada ketuhanan Imam Madhab itu ikut siapa nanti? Kalau beliau ini kalau nggak salah lahir di 260 Hijriah, sedangkan seperti Imam Syafi'i sendiri sebelum itu. Jadi Imam Syafi'i kalau begini, konsep ketauhidannya itu nanti ikut siapa? Tidak mungkin ikut Asy'ariyah kalau begitu. Karena apa? Karena beliau hidup setelahnya. Ya, jadi pertanyaan saya itu adalah bagaimana konsep daripada ketauhidan empat mazhab yang ada ini? Itu yang saya tanyakan. Karena saya lihat sejarah memang kok bisa begini, padahal daripada Ahlus Sunnah sendiri, ya mungkin kalau hidup mutaakhirin ini bisalah menganut konsep tauhidan dari Asy'ariyah, kemudian fikihnya ikut empat mazhab, kemudian tasawufnya ikut Junaid al-Baghdadi. Tapi bagaimana dengan yang empat mazhab itu sendiri? Ketauhidannya ikut bagaimana nih caranya? Apakah kalau tidak ikut yang sifat 20 nanti akan melenceng ketauhidan? Itu yang saya tanyakan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Langsung saja. Kalau ada orang bertanya begitu, Imam Asy'ari ini dibandingkan imam yang 4, itu kan masanya terakhir. Bahkan lahirnya setelah Imam Ahmad itu sudah wafat. Akidahnya Imam 4 itu ikut siapa? Gak mungkin Imam Asy'ari. Yang benar, Imam Asy'ari itu ikut akidahnya imam yang 4.
Kata Imam Ibnu Asakir ad-Dimashqi dalam kitabnya Tabyinu Kidhbil Muftari, ulama-ulama salaf termasuk imam yang 4 di dalam akidah itu tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat, gak ada. Nah, Imam Asy'ari ini ya, Imam Asy'ari ini hanya beliau ini dianggap punya metode yang bagus dalam mempertahankan, membela, menjelaskan, menguraikan akidah Ahlussunnah ulama sebelumnya. Jadi kita ini ikut Imam Asy'ari bukan berarti ikut akidah yang dicetuskan oleh beliau, bukan. Karena akidah ini sejak sebelum Imam Asy'ari sudah ada. Allah wujud. Ya sebelum Imam Asy'ari keyakinannya seperti itu memang. Allah qidam, baqa. Sebelumnya ada memang itu. Kita ini ikut Imam Asy'ari. Imam Asy'ari ini kajiannya memang fokus pada akidah. Imam Asy'ari Maturidi ini fokus pada akidah. Beliau ini punya metode cara mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, metodenya luar biasa, dan cara mematahkan kelompok-kelompok di luar Ahlussunnah. Itu aja sebenarnya. Kalau akidahnya ya sama, justru ikut imam-imam sebelumnya. Karenanya gak ada ulama mengatakan sifat wujud qidam baqa itu sebelum Imam Asy'ari, gak ada. Gak ada yang bilang begitu. Karena di riwayat-riwayat dari imam-imam sebelumnya itu ada memang. Dan itu sifat-sifat itu di hadis itu ada. Di Al-Quran hadis itu ada. Imam Asy'ari ini hanya menyusun, kemudian punya metode yang bagus dalam mempertahankan. Itu aja. Imam Asy'ari. Dan kaidah-kaidahnya juga sama dengan kaidah imam-imam yang 4 itu. Sama. Mengikuti para imam-imam sebelumnya. Nah, ada yang bertanya lagi, mengapa di dalam akidah gak ikut Imam Syafi'i, kok ikut Imam Asy'ari? Loh, Imam Asy'ari ini ikut Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain. Kita di dalam fikih mengikuti Imam Syafi'i. Dan mazhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini dalam furu'u fikih banyak perbedaan pendapat. Kita ikut salah satunya. Kalau di dalam akidah itu sama akidah mereka. Akidah mereka sama. Hanya kita ikut Imam Asy'ari. Imam Asy'ari ini memang spesialis dalam membela akidah. Adapun imam yang 4 memang spesialisasinya, kajian utamanya fokus pada fikih. Dan bukan berarti mereka gak ngerti akidah, bukan. Memang murid-murid mereka, kitab-kitab mereka fokusnya pada akidah. Sama dengan kita misalnya sakit gigi. Kita dokternya dokter mata apa dokter gigi? Kan dokter gigi. Bukan berarti dokter mata gak tahu obatnya. Sama-sama tahu. Karena sama dokter umum aja tahu seperti itu. Kalau sakit mata ya ke dokter mata. Kalau sakit kulit ke dokter kulit. Mengapa? Ya secara rasional memang kita ini memang cenderung pada spesialisasi. Siapa yang spesialis dalam bidang ini kita ikuti. Misalnya dalam ilmu nahwu. Biasanya ya kalau ahli Basrah ikut Imam Sibawayh. Ahli Kufah ikut Imam Kasai atau Imam Kisai kan begitu. Mengapa gak ikut Imam Syafi'i? Apa Imam Syafi'i gak ngerti nahwu? Ngerti juga. Cuma beliau kan gak fokus sama ilmu nahwu. Karena ilmu nahwu beliau gak punya. Jadi seperti itu sebenarnya. Seperti ini nggak perlu digugat. Karena yang ikut Imam Asy'ari mayoritas ulama. Masa kita menggugat mayoritas ulama? Fatal namanya. Orang Wahabi ya memang yang digugatkan orang-orang besar ya. Mengapa? Orang Wahabi ini termasuk golongan Khawarij. Khawarij itu dulu pernah menggugat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika membagi-bagikan harta rampasan perang pada beberapa orang, ada orang datang, ya adil ya Muhammad, Muhammad kamu gak adil bagi-bagi rampasan perang. Ini pendahulu Wahabi, karenanya Wahabi menggugat ulama-ulama dulu. Mengapa? Pendahulunya menggugat Rasulullah, pendiri Khawarij.
Jadi begitu. Pertanyaan kedua, ada lagi. Dia sebagai Ya silakan. diantikan dan dia akan selain. Jadi ada juga sediat apa banget. Baik, mungkin saya ulangi terkait yang Pak Kiai sampaikan tadi. Orang sebelah kita itu kan meyakini tauhid itu dibagi 3. Ada rububiyah, uluhiyah, asma'iyah. Apakah mereka tidak tahu? Walau tapi mereka menyampaikan bahwa rububiyah ini kan mengesahkan Allah dalam segala bentuk penciptaannya. Kemudian uluhiyah mengesahkan Allah dalam ibadah. Asma'iyah mengesahkan Allah dalam nama-namanya. Nah, ada yang berpendapat itu kan juga tidak ada keliruan di sana. Mohon penjelasan Pak Kiai agar kami nanti juga tidak keliru dalam persoalan. Makasih Pak Kiai. Makasih ya. Pembagian tauhid menjadi 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, serta maksud dari ketiganya. Itu tidak ada benang merah dari ulama salaf. Yang pertama kali menggagas itu adalah Syekh Ibnu Taimiyah pada abad ke-8, akhir abad ke-7, awal abad ke-8 Hijriah. Jadi itu Syekh Ibnu Taimiyah yang pertama kali menggagas itu. Dan itu tidak sesuai dengan akidah ulama salaf. Mengapa gak sesuai? Tauhid rububiyah dan uluhiyah itu sumbernya bisa dikatakan dari orang jahiliyah, Abu Jahal dan Abu Lahab. Mengapa begitu? Tauhid rububiyah itu artinya keyakinan, kata Wahabi, bahwa yang menciptakan, mengatur dan memiliki alam jagat raya adalah Allah. Apakah salah? Gak salah. Yang menciptakan, yang mengatur dan memiliki alam jagat raya adalah Allah. Gak salah, betul memang. Cuman kata para ulama, kalau makna ini dikatakan khusus maknanya rububiyah itu salah. Mengapa? Uluhiyah juga punya jangkauan makna yang sama. Yang pertama. Yang kedua, ini kata Ibnu Taimiyah dan Wahabi. Apa kata mereka? Orang-orang musyrik semuanya bertauhid rububiyah. Ini salah. Orang musyrik gak bertauhid rububiyah. Orang musyrik itu sebagian bertauhid pada sebagian rububiyah, tidak rububiyah secara mutlak. Gak. Ini yang kedua. Yang ketiga, dalam tauhid rububiyah ini akhirnya apa? Wahabi ini menganggap orang-orang musyrik seperti Abu Jahal dan Abu Lahab lebih tinggi derajatnya daripada umat Islam yang bertawassul. Karenanya ya di kitab-kitab Wahabi, di kitab-kitab tauhid Wahabi, sejak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lalu murid-muridnya yang sekarang, ada ulama Wahabi modern namanya Syekh Ahmad bin Muhammad Bashmin. Dalam kitabnya Kaifa Nafhamut Tauhid, halaman 16, ada bab Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahab. Keyakinan bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab orang bertauhid. Dari dulu yang namanya Abu Jahal dan Abu Lahab itu kafir musyrik, tapi kata Wahabi bertauhid dia. Masya Allah bertauhid. Ini kata Wahabi. Artinya apa? Sumber tauhid rububiyah dan uluhiyah itu sebenarnya dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Bukan dari Islam saudara, tapi Abu Jahal dan Abu Lahab. Katanya saya bilang kemarin waktu di Poso bulan Februari, Kiai, ini orang Wahabi punya masjid, dikasih nama Masjid Abu Bakar, Abu Ubaidah. Saya bilang, itu namanya Aceng Bakar, tapi isinya ajaran Abu Lahab itu. Mengapa? Karena tauhidnya tauhid 3 ini. Nah, akhirnya kata Wahabi ya, kata Wahabi dengan tauhid rububiyah uluhiyah. Rububiyah uluhiyah. Ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahlin wa Abu Lahab aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina tawassaluna bil awliya was salihin. Sungguh aneh
Sungguh mengherankan dan aneh. Ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya dan lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Artinya apa? Tauhid rububiyah dan uluhiyah itu saudara, tujuannya untuk mensyirikkan dan mengkafirkan mayoritas umat Islam yang bertawassul. Para sahabat bertawassul, Rasulullah mengajarkan tawassul. Berarti sejak Rasulullah, para sahabat ulama salaf melanggar tauhid uluhiyahnya Wahabi. Karenanya Wahabi ini pemilih ikut Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal dan Abu Lahab gak mau bertawassul, Wahabi gak mau. Kita ikut Rasulullah dan sahabat bertawassul, kita tawassul. Beda itu. Coba tanya sama Wahabi, benar di kitab saudara bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab orang bertauhid? Benar itu. Mengapa? Akidahnya sama. Orang Wahabi ini ada kesamaan sifat dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Karenanya memuji, kagum sama Abu Jahal Abu Lahab. Di dalam hadis ya sabda Rasulullah SAW, al arwah junudun mujannadah. Arruh bukan nama ruh ya. Arwah atau arruh itu artinya perkumpulan yang dikelompok-kelompokkan. Fama ta'arafa minha talaf. Kalau arruh yang saling mengenal artinya ada kesamaan sifat, itu bisa rukun itu. Wa ma ta'ara minha talaf. Adapun arruh yang ada perbedaan sifat biasanya berbeda, gak ngumpul. Abu Wahabi dengan Abu Jahal dan Abu Lahab kayaknya ada kesamaan karena ngumpul, artinya memuji. Gak ada dari niru umat Islam yang memuji-muji Abu Jahal dan Abu Lahab. Begitu ada Wahabi memuji-muji Abu Jahal, orangnya bertauhid, masya Allah kata Wahabi. Padahal Abu Lahab tabbat syada abi lahabi, tapi kata Wahabi bertauhid dia. Jadi Wahabi. Adapun tauhid asma wa sifat itu dari Yahudi. Karena itu tajsim dan tasybih. Asal ajaran tajsim menjasmanikan Allah dan menyerupakan Allah dengan makhluk itu dari Yahudi. Karenanya mereka memang rububiyah uluhiyah ini sumbernya dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Tauhid asma wa sifat itu dari Yahudi itu. Saya kira itu ya. Ada lagi pertanyaan terakhir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kiai, saya seorang pendidik, pernah mengajar di salah satu sekolah Islam favorit. Di sana saya awalnya guru tahsin sama tahfiz Quran. Suatu ketika diminta untuk mengajarkan akidah untuk tingkat SMA. Tapi modul akidah itu disediakan oleh sekolah. Lalu ketika sebelum saya menyetujuinya, saya baca terlebih dahulu modulnya, maka di situ saya lihat materinya tauhidnya rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Sehingga saat itu saya menolak untuk mengajarkan akidah untuk mereka. Yang saya sayangkan Kiai, sekolah ini salah satu sekolah favorit yang bahkan tidak hanya kepada siswanya, guru yang tergabung di sana pun semuanya mesti mengikuti dari kajian yang dibuat terus, dan itu semuanya mengarah ke sana. Jadi pertanyaan saya Kiai, untuk sekarang ini yang begitu banyaknya sekolah Islam, terutama mungkin di Riau, bagaimana kira-kira cara yang tepat untuk memilih sekolah supaya kita tidak salah pilih memasukkan anak-anak kita ke sekolah Islam? Demikian Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau punya anak atau tetangga, saudara, masukkan ke sekolah-sekolah yang afiliasinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan salah pilih ke lembaga Wahabi. Mengapa? Kalau anak saudara masuk ke lembaga Wahabi, Syiah atau aliran-aliran sesat,
maka sebentar lagi anak saudara jadi anak durhaka pada orang tua. Pastikan itu. Gak boleh memasukkan anak ke lembaga di luar Ahlus Sunnah, karena mengantarkan anaknya jadi anak durhaka. Ini banyak terjadi kasus. Bulan Februari saya diundang di Kabupaten Tujuh, Una-Una, Sulawesi Tengah. Selesai ceramah ada orang bilang, betul Pak Kiai, kalau masuk lembaga Wahabi Tauhid 3 itu anaknya durhaka. Kenapa? Ada teman saya masuk sekolah sana, dapat 6 bulan SD, bilang sama ayahnya, ya apa ayah ini sesat enggak? Mengapa? Karena ayah ikut tahlilan kalau ada orang mati. Itu sesat ayah. Dapat beberapa hari bilang lagi, ayah ini sesat loh. Kenapa? Ayah ikut maulid Nabi. Itu sesat. Kalau ada anak menyesatkan orang tuanya, itu kira-kira anak berbakti apa anak durhaka? Durhaka. Nanti ditinggal orang tuanya itu. Banyak kasus orang tua ditinggal anaknya gara-gara anaknya ikut Wahabi. Ada kasus juga, ada orang tua dipukul sama anaknya sampai mati karena anaknya ikut Syiah. Pokoknya orang di luar Ahlus Sunnah itu anak durhaka. Karenanya hati-hati. Setelah meninggal anaknya durhaka lagi sama orang tuanya. Mengapa durhaka? Gak dibacakan talqin. Orang talqin gak boleh. Gak ada tahlil. Gak ada sedekah untuk orang tua. Gak ada ziarah makam orang tua. Gak ada. Anak durhaka. Karena mengingatkannya. Sekolah-sekolah favorit itu gak jelas. Favoritnya itu apa? Ya kadang-kadang ya karena bangunannya, temboknya, gedungnya tinggi. Akhlaknya gak bagus kadang. Gak jelas. Kalau di Jawa kita pilih pondok-pondok salaf. Pondok-pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu. Saya kira itu ya cukup. Saya kira itu karena waktu sudah terakhir. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Yaitu apakah Salafi itu Wahabi atau apakah Wahabi itu Salafi? Itu aja. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan Salafi dengan Wahabi? Itu sama dengan pertanyaan apa perbedaannya pencuri dengan maling? Apa bedanya? Sama aja kan? Itu hanya beda nama aja. Asalnya sebenarnya orang Wahabi itu bangga dengan nama Wahabi. Sampai-sampai ulama Wahabi pada masa Raja Abdul Aziz, ya, ayahnya Raja Salman, namanya Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi, menulis kitab berjudul At-Tuhfatus Saniyah wal Hadiyatul Wahabiyah An-Najdiyah, anugerah yang luhur dan hadiah kaum Wahabi dari Najd. Wahabi itu nama kebanggaan mereka. Lama-lama setelah Wahabi ini pecah, sesama Wahabi saling bunuh-membunuh, nama Wahabi ini menjadi buruk di dunia Islam. Citranya buruk. Akhirnya karena citranya buruk, untuk pencitraan mengganti nama dengan nama Salafi. Salafi itu hanya pencitraan aja, tapi ya Wahabi itu juga sebenarnya nama pencitraan. Belakangan setelah nama Salafi gak mengangkat citra mereka, Wahabi ini ganti nama Ahlul Hadis wal Asar, pengikut ahli hadis dan asar. Tapi ya gak mengangkat lagi. Akhirnya mereka bingung dengan nama-nama itu. Hanya Wahabi sekarang kadang pakai nama Ahlus Sunnah, gak pakai wal Jamaah. Mengapa? Takon ditanya jamaahnya mana? Kayak Ahlus Sunnah aja. Kadang manhaj ya, manhaj Salafi, manhaj Salaf. Bukan manhaj Salaf itu. Manhaj Salafi itu artinya manhaj salah fikir. Wahabi yang sekarang, karena cara berpikirnya salah.
Jadi itu saya kira itu ya terakhir. Oh ya terakhir. Assalamualaikum. Yang saya tanyakan itu dua sudah dipertanyakan. Ya, yang dua sudah ayah jawab tadi. Yang pertama itu Wahabi, kemudian Tauhid, kemudian yang ketiga itu ya sifat dari pelaku Wahabi ini apa. Jadi kami takut nanti ada sifat-sifat dari Wahabi itu yang tidak kami ketahui telah kami lakukan gitu. Jadi kami takut tentunya dengan mengetahui sifat-sifat itu nanti kami berzikir dan muhasabah diri untuk menghilangkan sifat itu. Mungkin itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat Wahabi yang paling menonjol itu suudzon, buruk sangka kepada umat Islam. Umat Islam dianggap sesat, bid'ah dan syirik. Itu sifat utamanya. Karena suudzon, lalu mereka mensyirikkan umat Islam, mengkafirkan umat Islam. Setelah mengkafirkan dan mensyirikkan, lalu menghalalkan darah dan harta umat Islam. Lahirlah yang namanya ISIS. ISIS itu Wahabi yang kori. Wahabi kalau versi original itu yang ISIS. Orang Ahlus Sunnah ditembak sama mereka. Itu Wahabi yang kori itu. Kalau belum seperti ISIS, itu berarti Wahabi KW-KW. Karena gak menjalankan tauhid tiganya. Kalau tauhid tiga dijalankan, itu jadi teroris, saudara. Mengapa? Ya karena mereka kelompoknya Abu Jahal dan Abu Lahab. Kelompoknya Abu Jahal dan Abu Lahab ini menekan umat Islam ketika di Mekah dulu. Sama dengan Wahabi. Pengikut Abu Jahal dan Abu Lahab. Orang Ahlus Sunnah wal Jamaah di Saudi Arabia ditekan-tekan. Mengapa? Wahabi ikut mazhabnya Abu Jahal dan Abu Lahab itu. Jadi begitu. Jadi suudzon pada umat Islam. Kita nggak boleh suudzon begitu. Saya kira itu ya. Kalau semua pertanyaan sudah selesai, terjawab. Dan tadi kata Ustadz Yudi, ditunggu ibu-ibu untuk makan. Takut makanannya dingin, kita tutup aja ya. Entah ada sungguh bangga atau tahu ini. Sudah malam. Mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca sholawat bada. Salatullah salamullah
ala Allah Rasulillah Yeah.